Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabita Sari, S1 Analis Medis. Saya dari Sekolah Tinggi Analis Bakti Asi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hormon steroid. Pendahuluan. Hormon steroid adalah senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke dalam peredaran darah menuju jaringan target, berinteraksi secara selektif dengan reseptor khas atau senyawa tertentu dan menunjukkan efek biologis. Hormon steroid dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hormon kelenjar dan hormon jaringan. Yang pertama adalah hormon kelenjar, yaitu hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin seperti kelenjar adrenalis, pituitari, tiroid, matriks, dan gonad. Yang kedua, hormon jaringan. Hormon jaringan yaitu hormon yang dihasilkan oleh jaringan, misalnya noradrenalin dan serotonin. Hormon steroid. Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang dapat dihasilkan reaksi penurunan dari terpena atau squalene. Steroid sendiri merupakan kelompok senyawa yang penting dalam struktur dasar sterena jenuh. Hormon steroid pada umumnya disintesis dari kolesterol di dalam kelenjar adrenal. Bentuk dari hormon ini biasanya adalah lipid, bukan peptida, dan mempunyai kurir khusus berbentuk globulin. Hormon steroid biasanya bersifat katabolisme. Hormon steroid berstruktur inti. Berhidrosiklopentanolpenatren yang dibagi atas 3 cincin siloheksana. Senyawa steroid terdapat pada hewan, tanaman tingkat tinggi, bahkan terdapat pula pada beberapa tanaman tingkat rendah, seperti jamur atau fungi. Steroid banyak terdapat di alam, tapi dalam jumlah yang terbatas, dan mempunyai aktivitas biologis yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu seperti yang pertama, substitusi oksigen pada atom C3 yang merupakan sifat khas steroid alam. Yang kedua itu substitusi gugus metil akrylat pada atom C10 dan C13 yang dikenal dengan atom C18 dan C19, kecuali pada senyawa steroid dengan cincin A berbentuk benzoid, seperti pada kelompok estrogen. Di sini adalah 2 jenis steroid yang terdapat di dalam tumbuhan, yaitu testosteron dan braxinol. Sekarang penggolongan hormon steroid. Yang pertama yaitu hormon adrenokortikoid. Hormon adrenokortikoid sendiri merupakan hormon steroid yang disintesis dari kolesterol dan diproduksi oleh kelenjar adrenalis bagian korteks. Pengeluaran hormon ini dipengaruhi oleh adrenokortikotropin hormon atau ACTH yang berasal dari pituitary adenoid. Hormon ini disebut pula dengan nama adrenokortikosteroid, adrenokortikal, kortikosteroid, atau kortikoid. Beberapa fungsi biologisnya berhubungan dengan sistem kardiovaskular dan darah, sistem saraf pusat, otot polos, dan stres. Hormon adrenokortikoid dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu hormon mineralokortikoid dan glukokortikoid. Yang sekarang adalah mekanisme kerja hormon steroid. Dapat dilihat sendiri secara umumnya ini. Itu kelenjar eksoterim mensekresi hormon steroid, difusi 2,5%,
semua sel difusi 25% menghasilkan reseptor intraseluler terikat dengan protein transport spesifik dengan 5,98%. Hormon steroid bekerja melalui satu mekanisme dasar, penyatuan hasil sintesis protein yang baru diindikasi oleh hormon steroid dengan sel target. Hormon steroid memiliki sifat lipid, soft-blood, sehingga dapat dengan mudah menembus membran sel menuju sitoplasma. Di sitosol, hormon steroid berikatan dengan protein reseptor spesifik, membentuk suatu kompleks, kemudian masuk ke nukleus dan mengikat spesifik regulatory sites pada kromosom. Ikatan tersebut mengaktifkan gen yang terregulasi melalui sit tersebut, kemudian menghasilkan produk berupa protein spesifik. Dengan demikian, yang pertama itu reseptor estrogen dapat ditemukan dalam otak dan sel target spesifik untuk reproduksi wanita seperti uterus dan payudara. Yang kedua itu poliger rambut pada wajah, jaringan erektil pada penis mengandung reseptor androgen. Yang ketiga, reseptor glukokortikoid dijumpai pada semua sel karena glukokortikoid diperlukan untuk mengatur fungsi umum seperti metabolisme dan stres. Selanjutnya, sintesis SHBG akan meningkat pada kehamilan, hiperestrogenemia dan hipertiroidisme, estrogen, progestin, hormon pertumbuhan dan kortikoid akan menurunkan sintesa SHBG. Selanjutnya, perubahan konsentrasi SHBG akan mempengaruhi jumlah steroid dalam sirkulasi yang bebas dan tidak terikatan sehingga mempengaruhi kerja biologis steroid dengan mengubah jumlah steroid yang bebas masuk ke dalam sel. Selanjutnya adalah hormon steroid dalam sirkulasi. Yang pertama, hormon steroid dalam sirkulasi berada dalam bentuk ikatan dengan protein yang spesifik. Hormon terikat oleh protein tidak menembus membran plasma sel. Hampir 70% testosteron dan estradiol dalam sirkulasi terikat dengan globulin beta yang dikenal sebagai SHBG, sex hormone binding globulin. 30% berada dalam ikatan yang longgar dengan albumin dan sebagian kecil 1,2% dalam keadaan bebas dan dapat masuk ke dalam sel. Selanjutnya adalah ekskresi steroid. Ekskresi steroid terjadi melalui urin dan empedu. Sebelum dieliminasi, terjadi konjugasi sebagai sulfat atau glukonida, konjugasi sebagai sulfat atau glukonida. Beberapa jenis konjugat dalam bentuk seperti DHEAS, sejenis steroid yang dibuat oleh kelenjar adrenal. Disekresi secara aktif, hormon yang dikonjugasi tersebut berperan sebagai prekursor terhadap metabolit hormon aktif pada jaringan target yang memiliki enzim untuk melakukan hidrolisis ikatan ester yang terlibat dalam konjugasi. Yang selanjutnya adalah yang mempengaruhi hormon steroid. Potensi hormon steroid tergantung pada beberapa. Yang pertama itu kombinasi antara afinitas reseptor dengan hormon atau obat tertentu. Yang kedua, afinitas kompleks hormon reseptor terhadap SRE, steroid receptor element. Yang ketiga adalah efisiensi kompleks hormon reseptor yang sudah aktif dalam mengatur transkripsi gen. Yang selanjutnya adalah senyawa turunan steroid. Yang pertama yaitu kolesterol. Kolesterol sendiri adalah metabolit yang mengandung lemak sterol yang ditemukan pada membran sel dan disirkulasikan dalam plasma darah. Merupakan sejenis sel lipid yang merupakan molekul lemak atau yang menyerupainya. Struktur molekul kolesterol mempunyai rumus molekul
K46O dan mengandung sebuah ikatan tangkap. Dari sini Anda dapat melihat rumus kolesterol itu sendiri. Yang selanjutnya adalah estrogen atau oestrogen. Estrogen itu sendiri adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Ini menyebabkan perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti payudara dan juga terlibat dalam penebalan endometrium maupun dalam pengaturan siklus haid. 3 jenis estrogen utama yaitu estradiol, estriol, dan estrol. Di sini kalian dapat melihat strukturnya itu sendiri, itu testosteron, estriol, estradiol. Selanjutnya adalah fungsi hormon steroid. Secara rinci beberapa fungsi steroid adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan laju perpanjangan sel tumbuhan, menghambat penuaan daun atau sinesis. Yang ketiga, mengakibatkan lengkung pada daun rumput-rumputan. Yang keempat, menghambat proses gugurnya daun. Yang kelima, menghambat pertumbuhan akar tumbuhan. Yang keenam, meningkatkan presentasi pucuk tumbuhan kepada stres lingkungan. Yang ketujuh, menstimulasi perpanjangan sel di pucuk tumbuhan. Yang kedelapan, merangsang pertumbuhan pucuk tumbuhan. Yang kesembilan, merangsang diferensiasi iklim tumbuhan. Yang selanjutnya yaitu menghambat pertumbuhan pucuk pada saat kahar udara dan endogenous karbohidrat. Hanya itulah presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.